Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Al-Azizul dari kelas 2 TIF. Jadi pada video kali ini, di video pertemuan 9, saya akan membuat video yang mengenai menambahkan 4 menu baru untuk project kami, yaitu company profile untuk kolam renang. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan membuat 4 menu. Yang pertama itu ada menu untuk info detail dari artikel. Lalu dia ketika kita membaca, ketika ada list artikel, ketika kita tekan dia maka akan menampilkan seluruh isi artikel. Lalu yang kedua menampilkan kad tiket, detail tiket. Ketika kita pilih tiket ini maka akan menampilkan semua detail-detail informasi mengenai tiket. Lalu yang ketiga saya itu membuat FAQ. Nanti kan ada tampilan-tampilan pertanyaan lalu jawaban mengenai sekitaran tentang kolam renang tersebut. Lalu yang terakhir itu saya membuat form pertanyaan, form pesan untuk customer jika ingin bertanya sesuatu mengenai kolam renang, entah cara reservasi kah atau servis terkait dari kolam renang tersebut. Baiklah, yang pertama itu untuk artikel detail. Yang pertama di sini kita mengimport terlebih dahulu parameter untuk mengambil parameter dari URL. Lalu di sini kita import juga data JSON dari artikel list. Lalu di sini ID untuk mengambilkan artikel itu berdasarkan ID. Nah, di sini saya ada jika artikelnya tidak ditemukan, maka jika misal kita ID kita di data JSON ini kita tidak memiliki, di sini kan cuma sampai 4. Jika kita memanggil artikel ID dengan 5, maka akan menampilkan artikel tidak ditemukan dengan teks warna merah, dan dia akan di tengah artikel tidak ditemukan, teks center. Nah, di sini kita cukup panggil dia atribut dari JSON-nya. Di sini ada, nanti akan melakukan thumbnail, detailnya. Lalu di sini kita import juga emoji outline emoji people. Nanti akan menampilkan autornya, lalu menampilkan kapan dipublishnya. Lalu di sini nanti akan ada konten artikelnya atau isi dari artikel supaya dia lebih rapi dalam bentuk paragraf. Nah, lalu selanjutnya itu pada bagian artikel listnya kita tambahkan link untuk mengambilkan memilih artikel berdasarkan ID. Kita pasangkan artikelnya berdasarkan apa dia, nanti akan berdasarkan artikel.id. Lalu ini untuk tampilan dari artikel list. Nah, lalu pada bagian app-nya bagaimana? Di bagian app kita tambahkan routing untuk menampilkan artikel berdasarkan ID. Lalu elemen itu kita masukkan artikel detail artikel. Nah, bagaimana sih tampilannya? Tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini akan ada 4 artikel. Kalau kita pilih ini, nah akan menampilkan isi konten dari data JSON tersebut. Nah, di sini akan menampilkan artikel 1 gitu, teman-teman. Ini merupakan untuk detail dari artikel. Nah, coba bagaimana kalau kita memilih 5 sedangkan kita tidak memiliki 5. Nah, maka artikel tidak ditemukan. Ada lagi 1. Nah, akan menampilkan artikel dengan ID 1 berdasarkan apa yang kita klik di sini, teman-teman. Di artikelnya. Nah, sini. Tuh. Nah, ini merupakan untuk tampilan dari artikel. Di sini saya buat dia masih berpisah-pisah, teman-teman. Belum saya jadiin dalam satu halaman utama. Saya masih jadiin satu sini. Masih satu per nafdar biar lebih mudah menjelaskannya. Baiklah, selanjutnya itu saya membuat detail dari tiket-tiket yang tersedia pada kolam renang. Nah, sama seperti detail artikel tadi, pertama kita sini import terlebih dahulu parameter untuk mengambilkan ID berdasarkan URL. Lalu di sini untuk mencarikan ID berdasarkan tiketnya. Di sini juga ada validasi jika tiket tidak ditemukan. Lalu di sini akan menampilkan gambar tiket. Nah, jika dia gambarnya tidak ada atau nol, nanti akan menampilkan gambar ini text no image dengan ALT itu nama kolamnya apa jika tidak ada. Lalu di sini akan menampilkan nama kolam,
harganya, lalu jenis tiketnya apa, jam bukanya berapa, lalu dari fasilitasnya apa saja yang tersedia gitu. Jika dia tersedia akan berwarna hijau, jika tidak dia akan berwarna merah. Lalu di sini akan menampilkan ulasan pengunjungnya jika ada, teman-teman. Jika tidak ada akan menampilkan belum ada ulasan untuk tiket ini. Nah, pertama kita import juga dulu terlebih dahulu data JSON tiket JSON-nya ini ya, teman-teman. Nih. Lalu pada bagian card tiket listnya bagaimana? Sama seperti tadi kita cukup menambahkan link untuk di bawah map item ini kita tambahkan link untuk mengambilkan tiket berdasarkan ID tiket. Nah, pada bagian app-nya kita sama seperti tadi, kita tambahkan saja tiket patch tiket garing titik 2 berdasarkan ID, lalu elemen itu kita panggil dengan tiket detail. Nah, ini merupakan untuk tampilan dari card tiketnya. Nah, sini juga ada filter teman-teman, boleh atau VIP gitu. Nah, ketika kita pencet kolom ceria, nah maka akan menampilkan informasi detail mengenai kolom ceria, teman-teman. Ada harganya, judul, lalu gambarnya, tiket jenisnya apa, tersedia di mana, jam bukanya kapan, dan fasilitas yang tersedia apa. Nah, jika dia ada memiliki ulasan akan menampilkan ulasan yang tersedia di mengenai orang yang telah membeli tiket ini, teman-teman. Nah, ini merupakan untuk tampilan dari kolom ceria untuk tiket, teman-teman. Nah, bagaimana jika tidak ada, misal kita mengada-ngada teman-teman tiketnya berdasarkan tiket ini, tiket tidak ditemukan gitu. Baiklah, itu untuk tampilan dari list card informasi detail mengenai tiket. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membuat FAQ page, daftar pertanyaan umum yang diambil dari data JSON. Pertama kita import terlebih dahulu data JSON FAQ JSON ini teman-teman. Ketika sudah kita import, sebenarnya ini tidak ada yang istimewa, cukup nanti di sini akan ada teks untuk FAQ pertanyaan umum yang berwarna biru. Lalu nanti pas pada bagian yang sudah kita bentuk fact.data map untuk mengambil data dari JSON, ambil apa aja ID, question, dan answer, teman-teman. Ini cara cepat juga ya teman-teman. Jadi kita cukup memanggil apa aja, kita tinggal tanda kurung 2, lalu tinggal masukin ID, question, answer gitu. Bisa juga kita tulis factdata.id gitu, factdata.question dan answer. Lalu tampilannya akan seperti ini teman-teman pada bagian FAQ. Nah, ini teman-teman akan menampilkan pertanyaan bagaimana cara membeli tiket. Nah, ini akan menampilkan pertanyaan dan jawabannya teman-teman. Apakah tiket bisa dibatalkan, tiket yang sudah dibeli tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan. Nah, ini merupakan untuk tampilan dari FAQ. Nah, untuk menu yang terakhir saya membuat menu untuk kontak us. Yang pertama kita impor data kontak kita dari JSON, lalu kita gunakan useStat untuk formnya. Lalu sini kita bikin pada nama, email, message dengan handle change to name, value gitu teman. Nah, pas pada bagian returnnya di sini kita memiliki judul kontak us dengan text center, teks warna biru, fontnya X sangat tebal, dan teks itu 4XL. Nah, di sini kita akan memanggil data JSON dari ini teman-teman. Kontak JSON kita panggil kontak data dot apa gitu teman-teman. Kontak data dot font, kontak data dot email, dan kontak data dot address. Nah, sini pada bagian form kita pandai handle submit. Dengan inputannya itu ada nama nanti, email, dan pesan, lalu akan button kirim pesan. Nah, ketika kita sudah berhasil submit atau handle submit, maka akan menampilkan informasi terima kasih dengan nama siapa kita isi tadi, pesan Anda telah dikirim. Nah, bagaimana sih tampilan dari kontak us yang sudah saya buat? Nah, seperti itu. Nah, ini bagian kontak us ini dari data JSON teman-teman, font dari data kita, misalnya fontnya berapa, email berapa, dan addressnya berapa. Nah, kita masukin nama kita, bisa teguh pesannya apa? Pesannya bagaimana cara memesan tiket di sana. Nah, ketika sudah kita pencet kirim pesan, maka akan menampilkan informasi terima kasih Teguh Azizul dengan nama kita tadi, pesanan Anda telah terkirim. Maka dia akan menjalani aktivitas di sini teman-teman. Alertnya terima kasih Teguh dengan nama telah pesan Anda telah terkirim. Nah, pada bagian apps-nya kita cukup tambahin saja dalam roots main layout
tambahin FAQ. Salah teman-teman, kita tambahin kontak, cukup tambahin kontak, lalu kita panggil elemennya dengan kontak as. Nah, ini merupakan untuk dari menu yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada detail artikel, detail tiket, lalu ada kontak dan FAQ. Nah, ini menu yang progres menu saya. Mungkin ini tampil sementara aja, nanti akan saya percantik sesuai dengan tema project saya teman-teman. Nah, mungkin sekian saja untuk pembahasan mengenai tambahan 4 menu untuk video pertemuan 9 ini. Saya Teguh Alizul, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini. Saya harap pembuatan video ini mendapatkan nilai maksimal yang diberikan oleh Bapak dan Bang Hidayat. Mungkin sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.